Meninggalkan yang haram. Ada seorang pemuda yang pekerjaannya menjual kain. Setiap hari, ia selalu memikul kain-kain dagangannya dan berkeliling dari rumah ke rumah. Kain dagangan pemuda itu oleh orang-orang dikenal dengan nama Farakna. Meskipun pekerjaannya sebagai pedagang, pemuda itu sangat tampan dan bertubuh tegap. Setiap orang yang melihatnya pasti akan menyukainya. Pada suatu hari, pemuda itu berkeliling melewati jalan-jalan besar, gang-gang kecil, dan rumah-rumah penduduk sambil berteriak menawarkan dagangannya. Farakna, Farakna. Tiba-tiba ada seorang wanita yang melihatnya. Wanita itu memanggil, dan pemuda itu pun menghampirinya. Pemuda itu dipersilakan masuk ke dalam rumah. Melihat ketampanan pemuda penjual kain itu, wanita itu terpesona. Tumbuhlah rasa suka dan cinta yang begitu besar di hatinya. Aku memanggilmu bukan untuk membeli daganganmu, tetapi aku memanggilmu karena aku suka padamu. Di rumah ini sekarang kosong. Aku ingin menikmati suasana ini berdua saja denganmu, kata wanita itu. Dengan bujuk dan rayu, wanita itu menginginkan si pemuda mau berbuat sesuatu dengan dirinya. Tetapi pemuda itu menolak. Justru dia mengingatkan si wanita agar ingat kepada Allah dan menakut-nakuti dengan azab Allah yang sangat pedih. Namun wanita itu rupanya sudah dikuasai oleh hawa nafsunya. Dia tak mendengarkan nasihat pemuda itu. Bahkan sebaliknya, dia menjadi semakin memuncak hasratnya. Dan memang sudah menjadi sifat manusia yang senang dan penasaran dengan hal-hal yang dilarang. Pemuda itu terus mempertahankan diri, tak mau meladeni keinginan wanita itu melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Tetapi wanita itu justru mengancamnya. Bila engkau tidak mau menuruti keinginanku, aku akan berteriak agar orang-orang datang kemari dan akan kukatakan kepada mereka bahwa engkau telah masuk ke dalam rumahku dan ingin merenggut kesucianku. Mereka pasti akan mempercayai omonganku karena engkau berada di dalam rumahku. Mendengar ancaman itu dan merasa situasinya tidak menguntungkan bagi dirinya, akhirnya dia pun menyerah. Baiklah, aku turuti keinginanmu. Tapi sebelumnya biarkan aku ke kamar mandi dulu, agar bisa membersihkan badan. Betapa gembira si wanita mendengar jawaban pemuda itu. Dia merasa sebentar lagi keinginannya akan terpenuhi. Pergilah buah hatiku, aku menunggumu di sini, jawabnya dengan penuh kemanjaan. Pemuda itu kemudian masuk ke kamar mandi. Sementara tubuhnya gemetar karena takut dirinya terjerumus dalam kubangan maksiat. Sebab wanita adalah perangkap setan dan jika ada laki-laki yang bersama seorang wanita di tempat sunyi, maka setanlah yang akan menjadi pihak ketiga. Ya Allah, apa yang harus kulakukan? Berilah aku petunjukmu. Wahai zat yang dapat memberi petunjuk bagi orang-orang yang kebingungan, aku tahu bahwa diriku termasuk kelompok yang dinaungi oleh Allah, katanya dalam hati. Pemuda itu menjadi bingung. Ia akan diajak berbuat maksiat oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan dan wajah yang cantik. Aku takut kepada Allah, gumamnya pada dirinya sendiri. Dan aku yakin bahwa orang yang meninggalkan sesuatu karena takut kepadanya pasti akan mendapat ganti yang lebih baik. Dan seringkali satu keinginan menuruti hawa nafsu akan menyebabkan penyesalan seumur hidup. Apa yang akan kudapatkan dari perbuatan maksiat ini selain Allah akan mengangkat cahaya dan kenikmatan iman dari hatiku? Tidak, aku tidak akan melakukan perbuatan yang haram ini. Tetapi, bagaimana aku harus menghindar dari wanita itu? Apa yang harus kulakukan? Terbesit dalam benak pemuda itu untuk meloncat keluar jendela. Tetapi jendela itu tertutup rapat dan sulit dibuka. Atau melumuri seluruh tubuhnya dengan kotoran-kotoran yang ada di kamar mandi itu. Dengan harapan, bila nanti wanita itu melihatnya dalam keadaan begitu, akan menjadi jijik dan membiarkan dirinya pergi. Dan idenya yang kedua itu yang ia lakukan. Pemuda itu mengolesi seluruh tubuhnya dengan kotoran. Ya Allah ya Tuhanku, karena rasa takutku kepadamu, itulah yang mendorongku melakukan semua ini. Oleh karena itu, karuniakan untukku kebaikan sebagai gantinya. Pemuda itu kemudian keluar dari kamar mandi. Tatkala melihat pemuda itu dalam keadaan demikian, wanita itu berteriak, "Keluar kau,
"Hai orang gila!" Dengan cepat, pemuda itu keluar dengan perasaan takut diketahui oleh orang-orang. Jika mereka tahu, pasti akan berkomentar bermacam-macam tentang dirinya. Dengan membawa barang dagangannya, ia meninggalkan rumah wanita itu. Sementara orang-orang di jalan yang melihatnya tertawa-tawa, dan akhirnya sampailah ia di rumahnya. Di situ ia dapat bernafas lega, lalu menanggalkan pakaiannya, masuk ke kamar mandi, dan membersihkan tubuhnya. Kemudian apa yang terjadi? Setelah pemuda itu keluar dari kamar mandi, Allah telah memberikan untuknya sebuah karunia yang besar yang tetap melekat di tubuhnya sampai dia meninggal dunia, bahkan sampai setelah ia meninggal. Allah telah memberikan untuknya aroma harum yang tercium dari tubuhnya. Semua orang dapat mencium aroma tersebut dari jarak beberapa meter, hingga ia mendapat julukan Al-Miski, atau yang harum seperti kasturi. Memang benar, Allah telah memberikan untuknya sebuah ganti dari bau kotoran yang dapat hilang dalam sekejap dengan aroma wangi yang dapat tercium sepanjang masa. Ketika pemuda itu meninggal dan dikuburkan, pada batu nisannya dituliskan, "Inilah kuburan Al-Miski," dan banyak orang yang menziarahinya. Demikianlah Allah tidak akan membiarkan hambanya yang soleh begitu saja. Allah akan senantiasa membela orang-orang yang beriman, seperti dalam firman-Nya, "Bila dia atau hamba yang memohon kepadaku, pasti akan kuberi. Mana orang-orang yang ingin memohon?" Allah akan memberikan ganti yang lebih besar untuk sebuah pengorbanan kecil yang mereka berikan. Manakah orang-orang yang mau meninggalkan maksiat dan taat kepada Allah, sehingga mereka berhak mendapatkan ganti rugi yang lebih besar dari pengorbanannya.